Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 2024 011 031 0007. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dialihkan, ataupun dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang pertama, universal. Prinsip ini menyatakan bahwa HAM berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, dan status lainnya. Yang kedua, kebebasan dan kesetaraan. Hak asasi manusia bertumpu pada prinsip bahwa semua manusia memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam hak dan martabat. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya dalam hak dan martabat. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut atau dialihkan, artinya hak ini tetap melekat pada setiap individu meskipun dalam keadaan darurat, perang, atau krisis politik. Yang keempat, saling ketergantungan dan keterkaitan. Hak-hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak sipil dan politik tidak dapat sepenuhnya dinikmati tanpa adanya jaminan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, begitu pula sebaliknya. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Masa kuno dan filsafat klasik. Konsep tentang keadilan dan hak dasar telah ada sejak zaman kuno. Di Yunani, di Romawi kuno, pemikiran tentang hukum alam atau natural law dan keadilan universal mulai berkembang. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas nilai-nilai etis dan moral sebagai dasar tantangan sosial yang adil. Yang kedua, abad pertengahan. Pembatasan kekuasaan salah satu tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia adalah Magna Carta 1215. Di Inggris, dokumen ini mewajibkan Raja John untuk tunduk pada hukum dan menjamin hak-hak tertentu bagi rakyatnya, terutama kaum bangsawan. Abad pencerahan. Fondasi filsafat hak asasi manusia pada abad ke-17 dan ke-18 terjadi lonjakan besar dalam pemikiran tentang hak asasi manusia. Masa ini dikenal sebagai era pencerahan yang melahirkan gagasan-gagasan revolusioner tentang kesetaraan, kebebasan, dan hak individu. Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Abad ke-20, Perang Dunia dan reaksi global. Tragedi Perang Dunia II, terutama genosida terhadap orang Yahudi oleh rezim Nazi, mendorong dunia untuk menetapkan standar moral dan hukum yang lebih kuat dalam perlindungan hak asasi manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, berbagai instrumen hukum telah dirancang di tingkat internasional dan nasional. Instrumen-instrumen ini memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap martabat manusia, mendorong keadilan sosial, serta memberikan dasar hukum bagi penegakan dan perlindungan hak-hak individu. Yang pertama, instrumen hukum internasional. Instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia terdiri atas deklarasi, konvensi, kovenan, dan traktat yang dihasilkan oleh badan-badan
internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagian bersifat mengikat secara hukum atau dinding, sementara yang lain lebih bersifat moral dan norma. Yang kedua, hukum nasional Indonesia. Sebagai negara hukum dan anggota komunitas internasional, Indonesia juga memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Permasalahan dan tantangan saat ini, meskipun telah banyak kemajuan dalam perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia secara global maupun nasional, pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Berbagai tantangan struktural, politik, ekonomi, hingga sosial masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Berikut adalah beberapa permasalahan dan tantangan utama dalam implementasi hak asasi manusia saat ini. Yang pertama, pelanggaran HAM oleh aparat negara. Yang kedua, diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, penyalahgunaan hak asasi manusia sebagai alat politik. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum dan mekanisme pengawasan. Yang keenam, ancaman terhadap kebebasan digital dan privasi. Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari isi makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, tidak dapat dialihkan, dan harus dijamin oleh negara serta dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud konkret dari penghargaan terhadap martabat manusia yang setara, adil, dan bebas. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pengakuan dan penegakan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja oleh kekuasaan, melainkan hasil dari perjuangan panjang umat manusia melawan penindasan, ketidakadilan, dan kesewenangan. Mulai dari Magna Carta, Revolusi Amerika dan Perancis, hingga lahirnya Deklarasi Universal dan Hak Asasi Manusia 1948. Semuanya menjadi bukti bahwa hak asasi manusia merupakan hasil evolusi kesadaran kolektif global. Di era modern, berbagai instrumen hukum internasional dan nasional telah dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, baik dalam bentuk deklarasi, konvensi, maupun undang-undang nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di Indonesia. Namun demikian, tantangan dan permasalahan hak asasi manusia masih terus berlangsung. Pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara, diskriminasi terhadap kelompok rentan, penyalahgunaan hak asasi manusia dalam politik. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.